Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bani adamal amali wal amili jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi bittabi'ina ila yaumiddin ihsani, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum wa idza qila imshudu la yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan yang luar biasa, dimana di bulan yang penuh berkah ini kita masih diberikan kenikmatan yang pertama. Kita masih berada dalam kenikmatan Islam, yang dimana ketika kita sudah melakukan aktivitas sehari lalu kita beristirahat untuk tidur, dalam kita bangunnya pagi hari, alhamdulillah kita masih dalam keberadaan Islam. Yang kedua, kenikmatan dalam keimanan. Kita masih diberikan keimanan yang sangat luar biasa. Dan hari ini, detik ini pun ketika kita sudah melakukan aktivitas istirahat lalu kita bangun untuk melakukan sahur, kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang ketiga adalah kenikmatan dalam berkehidupan. Jadi Allah ini masih memberikan kesempatan kita buat hidup ya di dunia ini dalam bernapasnya kita. Ya, banyaknya orang yang mengira bahwa dia sudah merencanakan sesuatu untuk besoknya, untuk harinya, tapi dia tidak mengingatkan apakah besok ya saya itu masih hidup atau enggak. Tapi yang kita harus patut syukuri ketika kita sudah beristirahat, tidur di malam hari, dan kita bangun, dan dalam situ kita baru menghirup napas, kita sudah diberikan kenikmatan luar biasa ya, kenikmatan yang sangat luar biasa karena kita masih dalam keadaan hidup. Karena orang yang meninggal pun tidak menyadari bahwa ketika dia sedang tidur ataupun ketika dia sedang sakit, tiba-tiba dia tidak sadar, dia tiba-tiba beda alam. Nah itu dia tidak sadar dan beda alam, dia mengira bahwa kehidupan besok itu bakal hidup lagi, ternyata tidak. Nah, itu makanya banyak orang yang mengira bahwa besok itu bakal hidup lagi, itu orang-orang yang sangat tidak percaya terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat bertakaikan salam semoga tercurahkan pada bimbingan kita, suri tauladan kita, sang pemimpin kita, sang imam kita, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah As-Siddiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya membetarakan ayat Quran menjadi ayat 11. Artinya ya kita tunggal dulu. Ayatnya yaitu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi di bulan yang penuh berkah ini kita sudah mempersiapkan untuk mendalami ilmu agama. Ya, salah satunya kita kenapa mendalami ilmu agama? Untuk meningkatkan. Allah itu membedakan orang yang menuntut ilmu dan yang tidak menuntut ilmu dalam ayat ini. Ya, jadi berbeda karena derajatnya itu tidak disamakan orang yang tidak mencari ilmu. Nah, dalam bulan yang penuh berkah ini, ya, insya Allah saya akan memberikan sebuah kisah yang sangat luar biasa, yang dimana di bulan Ramadan kemarin kita sudah mengisahkan kisah-kisah Nabi sampai ke Nabi kita Muhammad SAW, dan dilanjut lagi kita belum puas dengan menteladani ya
sikap dan akhlak yang diturunkan dari Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Yang saya ingin bahas adalah sahabat yang pertama Nabi Muhammad SAW, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nama aslinya Abu Bakar ini adalah Abdullah bin Abu Quhafah, sering dipanggil dengan Abu Ka'bah. Teman-teman baru mendengar ya, bahwa Abu Bakar Siddiq ini ternyata awalnya itu panggilannya itu bukan Abu Bakar ataupun Siddiq, tetapi melainkan Abu Ka'bah, ya, bapaknya Ka'bah. Jadi ntar ada sedikit cerita buat mengapa sih dia diberikan julukan Abu Ka'bah. Kira nama lengkap beliau yang ditulis oleh Imam Mas'ud Al-Husain dalam bukunya Siddiq Akbar Hazrat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menulisnya dengan nama Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy. Nah, kita melihat sanadnya Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata, nah ini banyak yang tidak mengira bahwa ternyata dalam sanadnya Abu Bakar As-Siddiq ini beliau itu masih satu sanad dengan Nabi Muhammad SAW. Di mana letaknya? Di kakeknya Nabi Muhammad SAW sama Abu Bakar As-Siddiq, yakni kakeknya bernama Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Sedangkan nama ayahnya sendiri, yakni ayahnya Nabi Bakar bernama Utsman bin Quhafah. Nah, makanya dinisbatkan kepada anaknya Abu Bakar, ya Abu Bakar Abdullah bin Abu Quhafah. Nah, itu dinisbatkan kepada ayahnya Quhafah. Sedangkan nama ibunya adalah Ummu Al-Khair Salma binti Sakhr. Nah, dilihat dari sanad kedua orang tuanya, ternyata Abu Bakar Siddiq ini mempunyai kabilah atau dari suku Bani Ta'im. Lanjut cerita masa kecilnya Abu Bakar. Nah, ternyata sejak kecil Abu Bakar mempunyai pengalaman yang tidak dimiliki oleh anak sebayanya di masanya. Karena mengapa nih yang tadi saya bilang, mengapa dia dijuluki dengan Abu Ka'bah? Ya, ternyata ketika ayahnya Utsman bin Quhafah selalu mengajaknya Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abu Bakar sering mengajak ayahnya itu ke pelantaran Mekah, pelantaran Ka'bah, yang dimana Ka'bah di situ masih banyaknya berhala. Suatu ketika ayahnya mengajak Abu Bakar untuk mengunjungi Ka'bah, di mana Ka'bah itu sampingnya masih berhala. Ketika sudah di tempat di Ka'bah, ternyata Abu Bakar ini sering ditinggal oleh ayahnya karena ayahnya punya kesibukan yang lain, yaitu berdagang. Akhirnya Abu Bakar pun mentaati apa yang diperintahkan, apa yang diamanatkan oleh ayahnya, yaitu berdiam di Ka'bah sambil melihat berhala-hala. Dan Abu Bakar ketika ingin meminta apapun suruh berdoa kepada berhala tersebut. Nah, ini ternyata dalam dulunya itu Abu Bakar tuh masih taat kepada ayahnya, dalam dia belum masuk Islam. Akhirnya singkat cerita, ketika Abu Bakar merasa dirinya ini berpakaian yang tidak sepantasnya, berpakaian yang kusut, akhirnya Abu Bakar berdoa kepada berhala, "Ya Tuhanku, aku sedang membutuhkan pakaian, berikanlah pakaian kepadaku." Lalu berhala pun itu diam saja, tidak mengabulkan permintaannya Abu Bakar. Lantas Abu Bakar bingung. Akhirnya dia mencoba kedua kalinya untuk berdoa kepada berhala. "Ya Tuhanku, berikanlah aku makanan yang lezat. Aku sedang lapar sekarang. Tolong berikanlah ya Tuhanku makanan yang sangat lezat." Ternyata kedua kalinya Abu Bakar berdoa kepada berhala tidak dikabulkan.
Akhirnya Abu Bakar tidak berputus asa nih, dengan ingat diamanati oleh ayahnya buat tetap diberadaan di pelantaran Ka'bah dan di samping-samping berhala untuk berdoa ketika Abu Bakar tuh lagi kesusahan. Akhirnya Abu Bakar mencoba ketiga kalinya untuk berdoa kepada. Sebelum berdoa, Abu Bakar itu mengasingkan dulu, mencari batu dulu, mencari sebuah batu, bongkahan batu kecil buat dilemparkan kepada berhala. Jadi akhirnya dia berdoa bahwa wahai Tuhanku, kalau misalkan doaku tidak dikabulkan, aku akan melemparkan batu ini. Jadi coba aku mau melihat dirimu bakal menjaga gak sendiri. Akhirnya dilempar batu itu, ternyata berhala pun tidak membalas, tidak mencegahnya, tidak melindungi dirinya sendiri. Akhirnya Abu Bakar merasa kecewa dan berputus asa buat tidak lagi untuk berdoa kepada berhala. Jadi apa hikmah dari masa kecil Abu Bakar? Pertama, menjadi pribadi yang berbakti kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya itu belum mengajari kebaikan, cuman minta kebaikannya cuman berdoa kepada berhala, belum masuk Islam. Yang kedua, menjadi pribadi yang tangguh ketika ditinggal oleh ayahnya. Dia tetap hidup yang mandiri, tidak mengandalkan orang lain. Yang ketiga, menjadi pribadi yang pemberani untuk memalingkan berdoa kepada berhala. Di sini akhirnya dia mulai berani untuk tidak berdoa lagi kepada berhala. Ada sebuah cerita menarik Abu Bakar juga ketika bersama Rasulullah ketika sudah memasuki agama Islam. Jadi ketika awal-awal masih dakwah Islam itu masih tidak terdengar oleh masyarakat Mekah umumnya, Abu Bakar ini merasa tekanan batin ketika awal-awal dakwah Islam itu belum terkenal. Akhirnya Abu Bakar membujuk Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Tetap Rasulullah mengatakan bahwa, wahai Abu Bakar, kita, masyarakat kita yang dalam keadaan Islam, beragama Islam itu masih sedikit. Akhirnya dengan sikapnya Abu Bakar itu tetap dia memaksakan pada Rasulullah untuk terus berdakwah secara terang-terangan. Lantas habis itu akhirnya disetujui oleh Rasulullah, dan Rasulullah cuman mengamanatin kepada Abu Bakar bahwa melindungilah saudara-saudara kalian, sahabat-sahabat kalian, suruh ke pelantaran Masjidil Haram untuk melindungi keluarganya. Singkat cerita, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ini berpidato, berkhutbah di hadapan para kaum musyrikin, yang dimana kaum musyrikin ini masih belum mempercayai agama Islam. Akhirnya secara terang-terangan Abu Bakar berkhutbah, ya, wahai kaumku, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, bahwa ini adalah ajaran yang paling benar. Wah, tiba-tiba rame, belum bisa mempercayai gitu ya, kata Rasulullah itu. Karena kita masih minim, masih yang pengikutnya dikit, akhirnya Abu Bakar secara terang-terangan berani sekali untuk berkhutbah di depan kaum musyrikin. Akhirnya dia pun diserontakin sama masyarakat, wahai Abu Bakar, turunlah, kau tak pantas untuk berkhutbah seperti itu. Akhirnya ya Abu Bakar turun. Habis itu tiba-tiba Abu Bakar dikeroyok sama masyarakat, ya, dikeroyok masyarakat, dihabisin sama masyarakat. Dan paling lebih lazimnya ketika Abu Bakar itu wajahnya itu dilempar sendal oleh Utbah bin Rabi'ah sampai luka. Abu Bakar itu bunyuk mukanya. Akhirnya singkat cerita Abu Bakar pun tergeletak di situ. Dengan pengeroyokan kaum musyrikin kepada Abu Bakar sedikit itu akhirnya terdengar oleh Bani Ta'im,
di mana Bani Taim ini adalah suku dari kabilahnya Abu Bakar Siddiq. Akhirnya Bani Taim ini menelusuri Masjidil Haram untuk menyelamatkan Abu Bakar dan berpesan kepada kaum musyrikin, jika Abu Bakar meninggal, Bani Taim tak segan untuk membunuh yang terutama ini yang tadi ngelemparin sendalnya, yaitu Utbah bin Rabi'ah. Akhirnya singkat cerita, Bani Taim ini menggendong untuk mengajak Abu Bakar ke rumahnya, ke rumah kedua orang tuanya. Ketika sampai di rumah kedua orang tuanya, akhirnya orang tuanya itu merasa menyambutnya kayak merasa sedih banget melihat keadaan Abu Bakar seperti ini. Wahai anakku, mengapa kau semacam ini? Mengapa di wajahmu begitu banyaknya lebam, ya, kebonyokan? Wajahmu itu makin hancur. Akhirnya singkat cerita udah, Abu Bakar belum bisa jawab, ya. Akhirnya menjelang sore, ternyata tuh Abu Bakar tuh pingsan di situ. Menjelang sore akhirnya Abu Bakar membuka matanya, ya, disambut oleh kedua orang tuanya, dan cuman dikatakan oleh Abu Bakar mengucapkan, bagaimana keadaan Rasulullah. Nah, beliau ini ternyata hebatnya ini, ternyata beliau ini tidak mengutamakan dirinya sendiri, tapi mengutamakan dirinya baginda Muhammad SAW. Akhirnya keluarganya itu tidak menjawab, dan ibunya, ibunya Ummu Al-Khair, ingin menyuapinya Abu Bakar, tetapi Abu Bakar menolaknya. Lantas Abu Bakar berkata, saya mau makan jikalau saya tahu keadaan Rasulullah. Lantas Abu Bakar meminta tolong kepada ibunya untuk dipanggil Ummu Jamil binti Khattab. Ketika ibunya sudah memanggil Ummu Jamil bin Khattab, ketika Ummu Jamil bin Khattab menyampiri, ya, Abu Bakar merasa kaget melihat keadaan Abu Bakar seperti itu. Lantas Abu Bakar tetap menanyakan, ini yang hebat, menanyakan, bagaimana keadaan Rasulullah wahai Ummu Jamil? Kira Ummu Jamil menjawab, Rasulullah baik-baik saja. Ketika itu sontak Abu Bakar merasa tenang, tetapi Abu Bakar merasa belum puas dengan jawabannya Ummu Jamil. Lantas Abu Bakar menanyakan lagi kepada Ummu Jamil, di mana Rasulullah sekarang Ummu Jamil? Akhirnya Ummu Jamil pun menjawab, di rumahnya Arkam. Akhirnya dengan keadaan begitu Abu Bakar lagi lemah-lemahnya, lagi masih belum fit tubuhnya, dia memaksa untuk bisa berdiri menemui Rasulullah dan berkata, aku bersumpah, aku akan makan dan minum jika kalian pertemukan aku dengan Rasulullah. Serentak Ummu Khair ibunya dan Ummu Jamil, ya, tidak merespon dengan baik karena melihat situasi Abu Bakar tuh yang benar parah, gitu. Jadi Ummu Khair ibunya sama Ummu Jamil saudaranya tidak merespon dengan baik, tetapi tetap Abu Bakar memaksa untuk dipertemukan oleh Rasulullah. Jadi beliau tuh nggak bakal mau makan sama mau minum kalau misalkan belum melihat Rasulullah. Singkat cerita akhirnya diturutin kemauannya Abu Bakar oleh ibunya sama Ummu Jamil. Kira ketika sudah sampai di rumahnya Arkam, Rasulullah mengetahui kondisinya nih, kondisinya Abu Bakar. Habis itu Rasulullah terharu melihatnya Abu Bakar, sedih melihat keadaannya Abu Bakar seperti itu. Lantas Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, aku tidak apa-apa, cuman sedikit lebam bonyok di wajahku karena perbuatannya Utbah bin Rabi'ah. Akhirnya Abu Bakar cuman minta kepada Rasulullah buat gak usah terlalu khawatir terhadapku, malah aku yang khawatir terhadapmu wahai Rasulullah. Rasulullah akhirnya gimana keadaannya, ditanya lagi oleh Abu Bakar. Wahai Rasulullah, aku tidak mengapa-ngapa.
dengan wajahku yang seperti ini. Tapi aku meminta kepadamu ya wahai Rasulullah untuk berdoa kepada ibuku. Nah, ternyata di sini Ummul Khair ini ibunya itu belum memasuki Islam. Lantas Rasulullah pun berdoa, dan cuma satu doa yang diminta oleh Abu Bakar, yaitu, "Wahai Rasulullah, selamatkanlah ibuku dari siksa neraka." Lantas Rasulullah berdoa. Ternyata dengan berdoanya itu, ya, mendengar Ummul Kulsum, Ummul Khair, ibunya mendengar doa tersebut, lantas merasakan ada cahaya keimanan yang menembus hatinya Ummul Khair ini. Nah, itu mungkin hidayah juga. Akhirnya apa? Ummul Khairi langsung di hadapannya Rasulullah, di hadapan anak-anak, dan di hadapannya para sahabatnya juga, akhirnya memasuki Islam. Apa hikmah dari kita ambil dari pelajaran hari ini? Abu Bakar adalah suri tauladan yang sangat pemberani. Ingat, pemberani. Dia tetap menentang berhala tersebut, menentang kaum musyrikin untuk tetap mengimani Allah dan Rasulnya. Kedua, apa? Kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah melebihi ibu kedua orang tuanya. Hebat itu. Jadi Abu Bakar tetap tidak percaya kepada dirinya sendiri bahwa udah saya tuh nggak kenapa-napa gitu. Saya cuma pengen tahu nih Rasulullah aja keadaannya bagaimana. Nah, itu kecintaan Abu Bakar terhadap Rasulullah. Ketiga, Abu Bakar mencintai ibunya, walaupun ibunya awal itu belum masuk Islam, tetapi dengan tragedi itu Abu Bakar minta doa kepada Rasulullah, dan alhamdulillah akhirnya ibunya memasuki Islam. Mungkin itu aja kisah buat hari ini. Semoga bermanfaat kalian semua. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.